nongkon uhur apa pikiran masiam ibagas Kristus Yesus Tuhan ai. Amin. Oras mau gak kahagan Tuhan. Kata ninai bata, kubata firman Tuhan untuk kita dalam perhatian persiapan pernikahan pengawan Christian Silaban dan Hendita Kristina Hadiahan dari Yeremia 32 ayat 40 dalam bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Saudara dihapapun dari bahasa Simalungu, Yeremia 22 ayat 40. Bahkan kudu bagi sidia padan sisa dukan bukan. Bahwa saya suruh beau mambai nama der bagi sidia. Anjana konon kudu biar manida au kubaga subur di sidia. Ase ulang be marbalik sidia humbaku. Amin. Amin. Dasar. Salinari, oras mau bahagia Pak. Saya mau menanyakan kepada saudara berdua, kepada buruh hadiahan, sudah berapa kali marga Silaban ini kira-kira berjanji? Pada seberapa sering dia berjanji, aku akan mengasihi, andai gunung-gunung berpindah, andai laut menjadi kering, kasihku selama-lamanya. Pernah dia berjanji itu? Iya, lagi itu namanya tak usah dipercaya. Seberapa sering dia berjanji sama Allah? Tapi pernah dia berjanji selama 12 tahun. Sadarnya kalau itu berbalap? Asal lo cantik turun. Nah terusnya itu pede, silakan menggombal baik, sejuju baik. Kalau pilihan ada dulu kau sebeli, hidup kita masih. Saya berjumpa dengan cewek cantik dulu itu, nah, lain juga yang ini ya. Coba kan lupa, malah lebih gampang berjanji atau menepati janji. Ya kan? Kan kita sering berjanji koli. Berjanji Madonna, pinjam lebih duit apa? Bulat pihak. Salah buai dah, buhi aja, dibayin tuh. Lemes, pinjam lagi uang. Besok pulang kampung itu. Dapat besok pulang ada duit lagi. Kenapa yang suka begitu bertobat ya? Jangan diteruskan. Jadi jangan begitu ya. Begitu di besok itu kan. Oh, udah bahagia gitu. Kalau pulang tuh kalau takut. Semoga itu dipegang. Tapi ada banyak orang berjanji itu memang nampaknya tidak perlu membayar, tapi menunjukkan janji itu perlu komitmen dari hati. Gak segampang berjanji. Menaikkan janji itu butuh komitmen, butuh konsistensi. Janji hari ini tapi besok bisa dilupakan. Itu sebab apa? Sebab dia tidak punya konsistensi. Dia tak punya komitmen dalam dirinya. Memang terlambat di depan kita jam 12 sama kita roh. Kayak kira-kira kan. Waspada kita lebih Mario. Jam 10 doh, atau mau 11 doh, atau jam 11 doh. Alanya satu perperian terlambat kok nggak siap. Sepaham tuh kita masalah. Titip payah jam 10. Kan itu? Kalau mau nggak siap. Gila dia ini gitu. Nah itu, gila dia. Kalau sudah janji,
gereja kan bukan untuk dimainkan itu. Segala yang sudah diwartakan di gereja, tentu kita harus sama-sama berkomitmen melaksanakan. Itu kan menunjukkan karakter kita sebagai jemaat. Sungguhkah kita di situ? Atau itu hanya sekedar memang pokoknya ikut. Pegang janji kita, kesepakatan kita bersama. Membangun relasi suami dan istri bukan hanya persoalan janji yang dibutuhkan, tapi komitmen bersama, dipegangkah janjinya atau tidak. Makanya saya tanya tadi, seberapa sering dia berjanji? Ya, dan banyak orang suka berjanji tapi gak punya komitmen dalam rumah tangga. Supaya bisa bertahan, sama-sama berjuang dalam membangun relasi rumah tangga suami dan istri. Tidak cukup hanya janji, hanya menyatakan kau cantik sekali, apalagi kalau udah bersalon kan? Gak cukup itu aja. Selfie man kamu na jual terkinayat kami ba? Ingat-ingat maturusi dah. Silakan. Nahiado inang buru hadiah don. Macam bisi itu. Ini 5 tahun lagi kan berubah. Wajah ini kan berubah. 5 tahun, 10 tahun. Kan kalau nggak tahu. Ini lagi kan kucing selalu buru hadiah don. Jangan pikir dia akan memiliki kecantikan terus-menerus. Yang dia bisa miliki kecantikan hatinya. Kalau wajahnya 5 tahun kemudian bertambahlah kehidupan baru. Firman Tuhan ini mengatakan kepada kita sekalian, dan Tuhan sudah sungguh menunjukkan, aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Satu hal yang harus kita pegang, bahwa Tuhan senantiasa berjanji tidak akan pernah membelakangi. Cek anjay tundang pun kita. Apa maknanya itu? Sebuah simbol ketika Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, demikianlah berkat akan melimpah dalam kehidupan kita. Tapi aku itundal hondo kita. Belakang lambe pasu-pasu tetap berubah. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Tuhan mengikat janji dengan kehidupan kita masing-masing, begitulah kita harus mengikat janji kepada keluarga kita masing-masing. Janji setia yang Tuhan ikat dengan kita, tentu itu juga jadi dasar kita di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, bahkan akan senantiasa berbuat baik. Setiap rumah tangga akan punya tujuan. Itu mana ngaluhado naik. Apakah rumah tangga ini punya tujuan? Ketika saudara berdua, ketika dialog marga sila banon, buruh hadiah banon, nagabe persudukmu, ada tujuan nah, itu marga sila banon. Saya dulu nama masak, dulu nama cuci, hidup, mana nggak disuruhin aku, kita berubah nama, katanya, baru mama mau. Jangan pisau di hari ini, na? Si panebis papai, kan udah sebutkan, ay mapahapok ma, ay nabubuah kita ho di sipol ma, luahon ma, kan? Bagaimana itu? Itu ada silakan. Itu apa kawan dia guru kami yang ini jangan dapur ini.
Sudah ada di pikiran itu. Tadi bukan video tadi ya. Bagaimana Hendita Kristina Mabiana yang disuruh hanya tempat kau masa mulia ya? Jadi kenapa kau iakan sila ini? Dan sekarang masih menerima padana masih rapuhan. Baik posisi malu lagi bahas sudah dia posisi dia. Dari sini lagi betul. Belajar. Ulang roboli saya bukan dia harus dia tahu ya. So itu tiga diuk kalau konha. Dong. Ini kita. Oke, turun hadiahan. Kau itu mau berbahasa toga. Betul? Ini dulu pikir pak. Turun hadiahan dulu lagi, oke? Asal itu doh sila betul. Asal kau betul. Kenapa kau mau begini? Supaya berbahasa Siwan dulu kami. Gitu ya. Dia menjadi jawaban kami. Terima kasih. Dan itu hanya sekali seumur hidup bagi aku. Kami hidup. Sebab itu yang kau minta dari Tuhan. Dan betapa baiknya Tuhan jawab, Tuhan berikan pendamping hidup. Kesukai ya. Jangan do, tapi ini dalam pergumulan do pemilihan pasangan hidup. Lalu ketua baru ditunggu mah kata pemerintah. Sini kan untuk doain, pernah tinggi loh kita siap. Kalau kalian nanti ada konflik di tengah-tengah perjalanan ini, ingat Tuhan ini memang jawaban doaku. Memang dia itu tidak seperti keinginanku sekarang ya. Kan gitu ya. Rupanya tidak setanggap yang kuinginkan. Juga iya. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Bang. Memang ini jawaban Tuhan. Dengan segala kekurangannya dan kelebihannya harus bisa kau terima. Sebab dia jawaban Tuhan. Jangan melunjak harga silaban. Karena dirimu jawaban doanya. Iya kan? Gimana nih? Baiknya bunuh hadiah ini. Jangan. Itu kan sama. Itu kan hubungannya kita balik. Tuhan memberikan dia sama di sampingmu itu ada tujuannya. Sebaliknya Tuhan memberikanmu untuk di sampingnya ada tujuannya. Memang masih yang pasangan yang cocok, yang akan saling melengkapi, yang akan saling menolong, yang akan saling berbuat baik. Memang masih yang pas. Masih menurut dia yang rahasia Tuhan siapa yang tahu? Memang nah itu orang di Tuhan, gawe pendampingmu. Seluruh siap, semuanya pada orang siap, makanya dia. Dan yang terakhir firman Tuhan ini katakan bahwa